Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus 1 tentang hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori tugas dengan ASI tes. Di sini saya dengan anggota kelompok saya dengan Arjun, dengan NIM DA024 terus ada terakhir kami di NIM Tias dengan NIM 086, Fatihah Khairunisa dengan NIM 062, Tika Fitriani dengan NIM 067, Fawas Rafif Sandi Pratama dengan NIM 055, terus Arwa Zainu Rafi Wibowo dengan NIM 053, terus Ahmad Sabili Marlon Pratama dengan NIM 003, dan yang terakhir ada Ulul Yudeska Imbang Prahestiawan dengan NIM 089. Nah, yang pertama-tama itu adalah latar belakang. ASITES adalah satu gangguan kesehatan yang sering dijumpai pada ayam, terutama pada strain broiler yang dibesarkan untuk tujuan komersial. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya ASITES adalah faktor genetik. Selain faktor genetik, sistem kardiovaskular dan respirasi memiliki peran penting dalam perkembangan ASITES. Kesehatan jantung dan pembuluh darah berkontribusi terhadap sirkulasi darah yang efektif. Sementara sistem respirasi yang baik sangat penting untuk memastikan oksigenasi yang memadai. Rumusan masalahnya ada yang pertama ada sistem fisiologi, apa saja yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang kedua, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Yang ketiga, mengapa kejadian ASITES lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Yang terakhir, jelaskan interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Pembahasan. Yang pertama, sistem fisiologi memengaruhi pertumbuhan ayam. Yang kedua, pertumbuhan ayam broiler dan ayam petelur. Penyakit hidroasites. Yang keempat, interaksi antar sistem sirkulasi dan respirasi. Yang kelima, pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian terhadap fisiologi ayam. Oke, sistem fisiologi pertumbuhan ayam itu merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai sistem organ interaksi. Beberapa sistem fisiologi peran dalam pertumbuhan ayam. Yang pertama adalah sistem endok yang berperan penting dalam pertumbuhan ayam melalui sekresi hormon-hormon tertentu. Hormon memicu proses metabolisme yang mendukung pertumbuhan, seperti hormon tiroid dan hormon seks. Yang kedua ada sistem pencernaan yang bertanggung jawab dalam mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang untuk pertumbuhan. Yang ketiga ada sistem sirkulasi yang berfungsi mengedarkan nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh. Yang keempat ada sistem respirasi, menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk proses metabolisme sel. Yang kelima, sistem syaraf yang mengatur berbagai fungsi tubuh untuk pertumbuhan. Yang selanjutnya ada pertumbuhan pada ayam. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan selain sistem fisiologi, beberapa faktor lain juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam, seperti yang pertama genetik. Potensi genetik ayam menunjukkan batas atas pertumbuhannya. Yang kedua ada nutrisi, kualitas dan kuantitas pakan menentukan pertumbuhan ayam. Yang ketiga lingkungan, suhu dan kelembapan dan pencahayaan dapat mempengaruhi pertumbuhan. Yang keempat ada kesehatan penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan ayam.
Selanjutnya ada penyakit. Jadi secara statistik angka kejadian asites itu cukup tinggi, terutama pada ayam berdaging dan petelur. Dengan mutu genetika yang rendah, pakan dengan nilai gizi yang kurang lengkap, serta lingkungan pemeliharaan yang kurang sesuai dengan kualitas bibit ayam pedaging modern. Lalu penyakit asites ini belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan mekanisme utama penyebab asites adalah meningkatnya tekanan hidrostatis intravaskular sehingga transsudat keluar dari pembuluh darah dan terakumulasi di dalam rongga perut dan dada. Lalu sejak minggu pertama kehidupan ayam maka kasus tersebut itu akan mengakibatkan kesalahan hatchery. Asites itu terjadi pada minggu kedua disebabkan oleh kegagalan manajemen brooding yang menyebabkan anak ayam itu kedinginan dan kekurangan oksigen. Nah, yang selanjutnya itu ada interaksi antara sistem sirkulasi dan respirasi. Semua sistem fisiologi itu sangat mempengaruhi untuk bekerja untuk mendukung pertumbuhan ayam. Misalnya, hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari akan merangsang hati untuk menghasilkan faktor pertumbuhan insulin, kemudian akan merangsang pertumbuhan sel-sel tubuh. Proses ini melibatkan sistem endokrin, sirkulasi, dan semua jaringan tubuh. Oke, selanjutnya suhu berpengaruh langsung terhadap kenyamanan proses fisiologis dan produktivitas ternak. Suhu dalam kandang merupakan gabungan panas lingkungan berasal dari radiasi matahari dan panas metabolis dalam tubuh ayam yang dilepaskan ke lingkungan. Pemeliharaan ayam pedaging pada periode starter memerlukan suhu tinggi, sekitar 35 derajat Celcius. Suhu kandang selanjutnya mengikuti suhu lingkungan. Kenaikan suhu lingkungan sangat mempengaruhi performance produksi ayam pedaging. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan menghubungkan antara dua faktor genetik ayam, sistem kardiovaskular dan sistem respirasi sangat berperan dalam terjadinya asites pada unggas. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah: 1. Faktor genetik. Stan ayam tertentu merupakan ayam broiler memiliki resepsi yang lebih tinggi terhadap asites. Karakteristik pertumbuhan yang cepat dan komposisi tubuh yang tidak seimbang dapat meningkatkan resiko. Yang kedua ada sistem kardiovaskular. Kesehatan jantung dan pembuluh darah sangat krusial. Gangguan pada sistem kardiovaskular dapat mengakibatkan sirkulasi darah yang tidak efektif, yang berkontribusi pada peningkatan tekanan dalam pembuluh darah dan akumulasi cairan. Yang ketiga ada sistem respirasi. Kualitas dan efisiensi sistem respirasi juga mempengaruhi oksigenasi darah. Gangguan pernapasan dapat memperburuk kondisi jantung dan mempercepat terjadinya asites. Interaksi yang keempat ada interaksi faktor. Interaksi antara ketiga faktor ini sangat kompleks. Gangguan pada satu sistem dapat mempengaruhi sistem lainnya, menciptakan siklus yang meningkatkan resiko asites. Yang kelima ada sistem strategi manajemen. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini sangat penting untuk pengelolaan kesehatan unggas. Upaya pemilihan genetik yang tepat serta manajemen nutrisi dan lingkungan yang optimal dapat membantu mengurangi insidensi asites. Kesimpulannya, penanganan asites pada pendekatan multidisipliner yang mempertimbangkan faktor genetik, vaskular, dan respirasi untuk meningkatkan kesejahteraan produk. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan boleh. Permisi, saya Nadira Apisinatria dengan 101 dari kelompok E, izin bertanya.
apakah cahaya itu berpengaruh dalam dalam pencegahan atau pengurangan resiko asites? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Dira. Jadi cahaya itu apa tadi, bisa mencegah atau enggak? Nah, cahaya itu bisa mencegah asites atau mengurangi asites, tapi itu juga harus dilakukan atau diatur dengan baik. Kayak dari cahayanya hindari, kayak nggak boleh terlalu terang. Terus buat warna, misal kalau pakai lampu tuh warnanya itu gunakan warna-warna yang nggak boleh terlalu terang banget. Terus sama durasi buat unggasnya itu nggak boleh kayak kayak ada rentang waktunya gitu. Apakah terjawab? Kalau gitu, cahaya yang baik tuh yang kayak gimana? Maksudnya kayak, kan cahaya banyak tuh, ada kayak dari lampu bohlam atau lampu yang putih. Misal kalau lampu bohlam itu bisa pakai cahaya itu warna biru. Warna biru tuh nggak terlalu terang banget gitu. Bisa pakai yang kayak gitu. Terus bisa juga pengendaliannya dari ventilasi, kepadatan kandangnya. Nggak cuma dari cahaya doang. Baik, terima kasih. Oke. Apa ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah dicukupkan? Aku boleh nanya nggak? Boleh. Oke, saya Kuerarku Keizia, NIM 059, izin bertanya. Kalau tadi kan asites itu disebabkan sama pengaruh suhu tinggi. Nah, kalau pemberian pakan itu berpengaruh nggak terhadap penyakit asites? Terima kasih. Saya izin menjawab ya dari pertanyaan Mbak Kueri. Iya benar, Mbak Kueri. Jadi asites itu berpengaruh, pakan itu berpengaruh ke asites atau enggak sih? Atau cuma suhu ya? Jadi pakan itu juga berpengaruh, nggak cuma suhu. Kenapa sih berpengaruh? Karena pakan itu mempengaruhi metabolisme sama kayak pakan tuh kan kandungan energinya tinggi ya. Jadi kalau ayam broiler itu dimakankan dengan energi yang berlebihan itu dapat memicu asites itu sendiri gitu. Apakah cukup terjawab? Bertanya lagi, terus kalau penyakit asites itu obatnya apa ya? Dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau membantu? Oke, saya mau bantu jawab ya. Untuk obatnya sendiri itu belum pasti ya, tapi kalau misalkan untuk mencegah itu bisa untuk yang pertama itu pengelolaan lingkungan, itu mengurangi stres panas, itu suhunya jangan terlalu tinggi gitu. Terus kandangnya juga harus yang nyaman. Terus yang kedua itu bisa perbaikan makanan, jadi pemberian pakannya itu harus seimbang gitu. Terus sama manajemen kesehatan jantung. Diberikan suplemen untuk kesehatan jantung. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Izin Oke. menambahkan. Terus itu jadi obat buat itu tuh bisa dikasih vitamin. Vitaminnya itu berupa vitamin E, terus antibiotik. Lalu ada sama ini. Ada kayak obat
pengeluaran cairan berlebihan gitu, apa ya namanya, lupa aku, di diuretik kalau nggak salah, itu bisa menggunakan itu. Terima kasih. Apakah dari kelompok ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, akan kami tutup. Apa ada yang masih mau bertanya? Jika tidak, bisa bilang cukup. Ya, kalau misalnya itu bilang cukup ya teman-teman. Dicukupkan aja. Ya, sekian materi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.